Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki APV Arena tahun 2015. Iya, dan mobil yang satu ini merupakan salah satu pelopor LMPV di Indonesia. Memang kelasnya tuh agak ngambang gitu ya, karena kan Suzuki sebenarnya punya R3 untuk LMPV-nya, tapi mobil ini itu lumayan versatile karena jadi mobil keluarga bisa, jadi mobil barang bisa, buat usaha bisa, segalanya bisa. Dan secondnya sekarang itu harganya udah turun jauh banget, jadi patut kalian pertimbangkan. Penasaran? Apalagi dengan desain ala-ala Amerika yang punya congor pendek membuat APV jadi punya desain yang cukup unik di kelas LMPV gitu ya. Jadi kayak apa sih mobil Suzuki yang ada sebelum R3 yang satu ini? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksteriornya tampil boxy dengan hidung pendek yang membuatnya punya para fan-fan asal Amerika. Namun karena ia kurus dan tinggi, namanya sering diplesetin jadi Alphard perlu vitamin. Nah, untuk guys, Suzuki APV Arena tahun 2015. Ya, ini mobil tuh punya kayak sentimental value ke gua gitu ya. Karena dulu gua itu sempat punya APV dan pas gua lagi masa-masa bujang gitu ya, masih pelajar. Orang lain bawanya Jazz, bawa Yaris, gue justru bawanya ini gitu. Tapi dulu bukan yang Arena, masih APV yang pre-facelift. Nah ini sendiri, gue sebenarnya penasaran pengen coba dan sekarang akhirnya kesampaian. Thanks to Power Auto yang showroomnya ada di Ocean Park BSD. Ini sendiri kondisinya menurut gue masih lumayan lah. Kalian bisa cek Instagramnya Power Auto sebelah sini. Ataupun di bagian kontaknya bawah sini, kontak aja Om Jimmy gitu ya. Karena unit ini sendiri masih cukup muda, dia ini tahun 2015. Untuk ukuran APV, ini tergolong lumayan muda. Termasuk Power Auto juga punya YouTube channel, kalian bisa cek juga di bagian bawah sini gitu. Ada Bang Dival di YouTube channelnya, jadi jangan lupa di like dan leave comment juga. Nah sekarang kita lanjut untuk bahas eksterior si APV yang satu ini gitu ya, tahun 2015. Dan ini merupakan APV Arena. Iya, Arena merupakan versi facelift dari Suzuki APV yang udah mendapat ubahan yang cukup banyak dibanding APV yang generasi pertama waktu itu ya. Dia nggak ada spoiler, karena kan memang spoiler itu waktu itu cuma ada kayak bonus dan ada filter trim paling atas doang, sisanya gundul seperti ini. Tapetnya sudah ada kecerutan dan wipernya pun udah diupdate. Kalau yang lama dia model kayak tangkai frame kayak gitu, sekarang dia udah jadi jauh lebih modern yang seperti ini. Badging Suzuki APV, APV sendiri banyak orang plesetin sebagai Alphard perlu vitamin gitu ya, karena ini memang kotak seperti Alphard tapi dia kurus, jadi kayak Alphard kurang vitamin. Oke. Ini tipenya GX kebetulan ya. Ini GX pun salah satu yang best seller, karena kan kalau yang SGX itu hanya untuk orang-orang yang lebih mapan, tapi ini lebih mid trim, jadi bisa dipakai untuk contohnya usaha juga. Ke bawah, ini ada garnish besar warna chrome dengan badging Arena di tengah sini yang menandakan bahwa ini adalah APV yang sudah baru. Termasuk juga bumpernya seperti yang lama, jadi dia agak gede ya, dari atas sini langsung belok ke bagian bawah ini. Dan lagi-lagi semenjak update dia jadi ada efek-efek ngejebleh gini, jadi nggak terlalu roti tawar amat gitu. Taillights-nya memang dia masih bohlam semua sama yang seperti sebelumnya, tapi bentuknya dia udah sedikit diupdate juga. Kalau yang lama kan dia agak kotak gitu ya. Kalau ini tuh bagian bawahnya dia agak melengkung, ngikutin headlight depannya yang baru juga jadi melengkung. Di sini dia kristal multi reflektor, lampu rem, lampu sen di bagian tengah sini, lampu sen di bagian atas, dan lampu mundur ada di bagian bawah sini. Walaupun memang reflektornya di bagian belakang sini itu kayak agak cipo gitu ya, kayak reflektor aftermarket murah yang bentuknya kotak dan sama sekali nggak nyambung ke desain mobilnya samsek gitu. Namun walaupun APV Arena sudah diupdate ekstensif depan dan belakang, tapi bentuk dasar dari APV itu memang nggak bisa disembunyiin. Dia masih sangat tinggi dan sangat kotak gitu ya. Tapi justru itu yang gue suka, dia kelihatan kayak American van dengan kaca-kaca besar di sini, termasuk sudah ada talang air yang lumayan bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Kemudian door handle dia memang masih model
cepol kayak gini ya, sayangnya dia nggak diupdate. Dan di varian atas dia udah chrome, tapi ini dia belum. Side body molding di sini warna body. Ini ada aksen chrome-nya sebenarnya, cuman ini belum dikelet gitu ya, harus dikelet dulu. Ini pun spion, dia masih retract-nya model penyet seperti ini, tapi at least dia udah electric adjustment, jadi udah oke. Nggak ada lampu seinnya, karena lampu seinnya ditaruh di bagian fender sebelah sini gitu ya, seperti mobil jadul. Tapi yang kita suka, garis-garis samping APV ini itu tuh kayak tegas banget gitu. Jadi mobil tuh nggak kerasa flat, tapi ada konturnya. Masuk bahas bagian kaki-kaki di sini sendiri secara kenyamanan, memang APV Arena sudah diupdate lumayan signifikan. Tapi ntar kita bahas itu di bagian interestingnya, karena itu lumayan menarik. Nah ini sendiri, secara pelek dia juga jadi baru. Dia velg multi-spoke kayak gini warna silver dengan ukuran ring 15 inci. Dibalut dengan ban Achilles 122 dengan ukuran 195/65 R15. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih cukup normal di kelasnya. Dia pun belum ada safety yang terlalu gimana-gimana ya. Jadi masih lumayan stock dan bare bone aja gitu. Tapi kaki-kakinya sendiri ini memang lumayan tinggi. Jadi kalau untuk bantingan travelnya itu agak jauh, serta mobilnya pun jadi lebih tinggi ground clearance-nya. Kalau kalian ke tempat-tempat yang banjir atau apa, dia pun intake-nya tinggi di atas. Jadi ini lebih aman buat daerah yang rural seperti itu. Dan tentunya salah satu bagian favorit dari si Suzuki APV dari awal menurut gua adalah bagian fascia depannya. Karena dibanding LMPV lain yang dia tuh rata-rata long bonnet, R3, Mobilio, Avanza gitu ya, Suzuki APV ini tuh dia short bonnet. Dan karena bentuknya tuh kotak, dia tuh tampangnya jadi kayak ala-ala American van gitu ya. Grillnya pun sudah baru, ini tuh lebih tebel-tebel sekarang. Kalau yang lama kan kayak tipis-tipis gitu, dengan aksen chrome di bagian atas dan bagian bawahnya untuk tipe ini. Kalau untuk tipe yang lebih atas, dia full chrome sampai ke bagian tengahnya juga. Bumpernya juga sama, sekarang dia nggak terlalu ngebulet banget kayak yang lama. Jadi di bagian bawah sini tuh di styling seolah kayak ada bumper tambahan, walaupun ini sebenarnya one piece gede banget gitu ya. Airdam tipis di sini, dan juga ada fog lamp yang multi reflektor di bagian kanan dan kiri di bawah sini. Yang gue suka lagi, fog lamp ini penempatannya jadi bener. Kalau yang pre-facelift, fog lampnya tuh tinggi banget. Dia nongol di atas ini, dan itu bikin silau orang. Serius, APV yang lama itu fog lampnya bikin silau orang karena posisinya tuh ketinggian di sini kayak tompel. Sekarang udah bener dengan diturunin ke bagian bawah sini. Headlights-nya juga sama, dia udah diupdate walaupun secara bentuk mirip-mirip aja, tapi sekarang dia nggak kotak lagi. Dia ke bawahnya tuh agak melengkung dan membesar sehingga tampil lebih mewah gitu ya, karena kristal multifaktor jadi kelihatan lebih besar. Di sini masih full bohlam, lampu senja di sini, lampu besar di sini, dan lampu sen di bagian samping. Sehingga dengan lampu lebih besar kayak gini, mukanya tuh nggak terkesan kayak muka besar dengan mata sipit. Jadi lampunya pun lebih proporsional dengan bodinya. Dan secara overall, tampang dari si Suzuki APV Arena udah sukses bikin APV yang tadinya tampangnya tuh mungkin kayak harga cargo van banget atau mobil barang banget, jadi sedikit lebih modis untuk kalian pakai sebagai mobil keluarga harian. Apalagi di atas-atas itu ada varian namanya APV Luxury yang tampangnya lebih dengan body kit gondrong, grill besar, dan pelek besar, yang tentunya lebih modis buat kalian yang pengen tampil lebih ngejreng lagi. Interior tampil sederhana namun fungsional, perfect banget sebagai sebuah six-seater. Apalagi baris ketiganya itu salah satu yang paling nyaman. Kenapa? Nanti kita bahas di bagian interestingnya. Nah, Autojagis, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang terasa lumayan tinggi gitu ya. Dan again, APV ini memang terasa kayak lebih tinggi dibanding rivalnya gitu. Ini tinggi banget mobilnya, termasuk pas mau naik, kalian bahkan dikasih kayak satu step bantuan di bagian bawah sini, dan juga ada grab handle di bagian pilar untuk bantu narik badan kalian naik. Karena memang ini rasanya tuh kayak naik ke atas light truck gitu ya, saking tingginya gitu. Nah, begitu juga interior dari si Suzuki APV Arena tahun 2015. Sebelum kita bedah fitur dan interior seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol subscribe di bagian bawah serta tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan video ini. Nyalain loncengnya supaya kalian nggak akan ketinggalan video-video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info-info otomotif terkini kalian gitu ya. Nah, pertama-tama seperti biasa kenalan dengan kuncinya, yang bentuknya itu seperti ini. Ya memang ini kuncinya seperti kunci-kunci Suzuki pada masanya. Dia belum keyless, tapi again ini sangat normal di kelasnya. At least ini udah lumayan modern, bulat logo Suzuki, dan ada tombol lock dan unlock. Udah menyatu gini ya, cukup oke lah. Dan tentunya kita pengen denger dulu suara mesinnya. Posisi mesinnya sendiri dia memang di sini gitu ya. Jadi dia mid engine, tidak di depan gitu. So kayak apa? Yuk kita start up dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal 24 mesin dari si Suzuki APV Arena ini memang terkenal lumayan durable namun tidak irit. G15A 1500cc inline 4 SOHC, tenaganya 93 horsepower dengan torsi 126 Nm, yang dimain ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 tuntas dalam 13,5 detik. Memang itu nggak kencang, tapi konsumsi BBM-nya kayak yang kita bilang nggak irit-irit amat. Dalam kota kita bisa mencatat 1:9. Tapi at least dia RWD, jadi nggak bisa dicemooh sama rivalnya. Alright, lanjut ngebahas interior dari si Suzuki APV Arena. Nah, di sini mulai dari build quality dan materials, memang tentunya di kelas seperti ini masih all hard plastic, tapi at least yang kita suka dibanding APV yang pre-facelift yang non-arena, ini desain dashboardnya sudah thoroughly redesign, jadi jauh lebih modern dengan kayak air vent yang bulat, dengan aksen-aksen di sini yang kayak apa ya, kayak carbon look gitu, kayak pokoknya kelihatan jauh lebih modern. Dan dia pun two tone, atas hitam dengan bawah krem gitu ya, jadi terkesan lebih luas. Sendiri penyimpanan ada glove box yang tentu belum soft opening tapi cukup normal. Center console sini dia ada aksen silver yang menyeluruh, termasuk sini pun ada kayak tombol hazard di tengah yang besar. Dan juga yang kita suka lagi, head unitnya dia sudah integrated, iya, warna silver menyatu seperti ini. Dan ini pun secara fungsi sudah lumayan lengkap. Kalau kita cek, dia udah ada radio, udah ada FM, udah ada AM, udah ada CD slot di sini buat kalian putar MP3, bahkan ada slot untuk USB di bagian sini, termasuk aux in di bagian bawahnya. Jadi untuk kelas seperti ini udah lebih dari cukup, udah nice banget gitu ya. Climate controlnya memang dia masih manual semua, model puter-puter kayak gini, tapi at least dia cukup sederhana. Di bagian kiri dia udah ada arah sembur yang hanya bisa ke kepala ataupun ke kaki, fan speed, dan untuk temperaturnya di bagian sebelah sini, walaupun dia belum ada heater. Dan ada kayak tombol-tombol blank space yang di sini mungkin harusnya tuh kayak rear defogger gitu-gitu ya, tapi tipe ini di sini belum ada. Bawa lagi ada open storage besar di sini buat kalian nyimpen apapun pas perjalanan, dan juga ada asbak serta 12 volt socket di bagian sini yang bisa kalian pakai buat ngecharge. Dia pun model dashboardnya itu floating dash, iya, jadi membuat interior terasa lebih lega. Termasuk di sini pun ada lagi open storage di bagian bawah, dan transmisinya ini kebetulan unit yang 5-speed manual, cukup mudah dikemudikan dengan kopling yang lumayan enteng juga. Tapi dia juga ada varian otomatis ya, untuk varian atas kayak Arena yang SGX gitu, jadi memudahkan kalau kalian butuh transmisi yang otomatis. Joknya aslinya memang fabric gitu, entar kita kasih lihat fabric asli di belakang tuh masih bisa dibuka, tapi sekarang ini udah dilapis kukulitan kayak gini, warna beige. Ini ya bukan selera kami sih, tapi ya untuk modernity dan tampak lebih luxury, ini udah jadi jauh lebih main banget. Walaupun memang secara pengaturan dia masih manual semua, dan untuk driver dia udah bisa sliding, reclining, dan belum ada seat height adjuster. Termasuk di jok ini pun ada sesuatu yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Nah, bagian setir, dia typical setir Suzuki lagi-lagi pada eranya gitu, ada emblem Suzuki di tengah, udah that's it. Dia full polyurethane, tapi at least dia bisa diatur secara manual di bagian bawah sini. Pengaturannya, dia cuma bisa tilt, belum bisa teleskopik. Tapi at least setirnya sendiri untuk sebuah minivan yang kayak gini, dia nggak terlalu yang tilted banget, jadi nggak terasa kayak mobil barang gitu ya. Lanjut ke speedometer, dia sendiri juga untuk Arena ini udah mendapat update di bagian backlightnya. Sekarang dia menjadi putih gitu ya, walaupun bentuknya masih serupa aja. Di kiri tachometer, di kanan ada speedometer, dan ada digital display di bawah untuk odometer, trip A, trip B. Udah itu aja, jadi memang belum ada MID. Ke kanan ada tombol saklar fog lamp, dia terpisah, nggak nyatu ke bagian sininya. Dan di bawah lagi ada open storage buat kalian naruh beberapa hal lagi yang kalian butuhkan. Door trim, lagi-lagi dia sudah mendapat sedikit sentuhan dari ownernya karena dia sudah di retrim gitu ya. Aslinya tuh ya fabric. Dan di bawah lagi dia ada tempat untuk storage satu buah botol serta beberapa hal lagi di bagian belakangnya. Dan lucunya ini tuh untuk bagian power door locknya tuh udah diganti jadi chrome. Iya, jadi ya lumayan lucu lah. Tapi yang keren di bagian driver, dia power window-nya sudah auto, dan autonya nggak hanya auto down tapi juga auto up. Ya, ini nice banget. Auto down and up, nice banget. Pengaturan electric mirror di sini walaupun belum electric retract. Ke atas, kaca di sini day night view nggak bisa disetting ya, jadi masih udah lempengan begini aja. Termasuk ada 2 buah sun visor. Di kiri ada kaca kecil yang hanya kurcaci bisa ngaca di sini. Termasuk di kanan ada card holder untuk kalian naruh kartu-kartu e-tol kalian. Di tengah ada lampu yang hanya satu, tapi
ada ilusi seolah-olah itu kayak reading lamp 2 gitu ya. Tapi itu hanya sebuah ilusi karena lampunya hanya satu. Biasa rata-rata mobil tuh pintu kan kayak ada potongan fender gitu di sini ya. Tapi ini enggak, pintu itu benar-benar kotak gitu ya. Jadi kayak lucu gitu. Termasuk ini juga tinggi, kalian disambut oleh sebuah one step ledge di bawah untuk bantu kalian naik, walaupun di sini dia nggak ada grab handle di bagian sini ya. Jadi kalau kalian pengen naik mungkin harus pegangan ini. Agak awkward, tapi emang tinggi. Nah, begitu guys, rasa duduk di baris kedua dari si Suzuki APV Arena tahun 2015. Dan di sini sendiri untuk urusan ruangan, sebenarnya gue sama sekali nggak komplain karena ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm, masih ada ruangan lega banget ya. Ini hampir 15 jari loh. Jadi emang ruangan kaki dia gede banget, walaupun kakinya ya udah di sini aja, kalian nggak bisa molosin ke jok depan karena kan di sini ada mesin. Di atas ini tuh APV, walaupun dia tinggi, tapi tuh kita duduknya juga tinggi di dalam. Jadi makanya headroom dia nggak terlalu gede, cuma sekitar 5 jarian. Tapi untuk orang Indonesia rata-rata udah lebih dari cukup. Joknya sama. Jadi aslinya tuh ini fabric gitu ya. Cuman ini udah dilapis kukulitan seperti ini warna beige. Yang aslinya itu patternnya seperti ini. Sekaligus gue tunjukin ya, kalau di tengah sini itu ada armrest yang bisa kalian buka. Nah, jadi aslinya pattern jok fabricnya itu seperti ini. Dia tuh kayak ada pattern mesh kotak-kotak gini ya. Tapi ya gue sih lebih suka yang seperti ini gitu, terlihat lebih OM. Kalian tetap nggak dapat headrest untuk penumpang tengah. Jadi kalau kenapa-napa bakal langsung patah leher kayak gitu. Tapi kayak gue bilang, ini tinggal turunin, duduk gitu ya, 4 orang di sini udah nyaman banget. Termasuk fiturnya di atas sudah ada double blower, 4 ventilasi di sini yang bisa kalian atur juga, fan speednya di sini. Dan juga di bagian bawah sini ada cup holder 1, termasuk ada satu hal yang interesting juga ntar kita jelasin. Penyimpanan selain cup holder, ada seat back pocket 2 buah di bagian kanan dan kiri, dan di door trimnya masih ada tempat penyimpanan lagi di bawah, walaupun nggak ada bottle holder, jadi cuma buat kayak dokumen yang tipis doang. Door trimnya juga di atas udah lagi-lagi dilapis oleh kukulitan gitu ya, aslinya fabric, dan power window belakang juga udah ada, walaupun dia belum auto gitu ya. Masuk baris ketiga juga cukup mudah karena joknya ini udah one touch tumble. Jadi ada latch di bagian samping sini, tinggal kalian puter, dia otomatis akan langsung lipat dan langsung nge-tumble joknya ke bagian depan gitu ya. Jadi guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Suzuki APV Arena ini sendiri belum gua recline keren amat. Kalau gua recline dikit lagi gitu ya, di sini masih bisa seperti inilah. Ini udah cukup nyantai. Di sini emang kaki gua tuh udah kena ke jok depan gitu ya, tapi ya masih adalah kalau dilihat sekitar setengah jarian gitu. Kalau gue duduknya agak jegang gini, dia masih ada sini sekitar 1 jarian gitu ya. Jadi ya secara ruangan masih acceptable. Gue nggak bilang ini lega, tapi ini nggak terlalu sempit juga, jadi masih acceptable. Walaupun memang yang agak sempit itu shoulder roomnya, karena memang APV ini kan dia tinggi tapi nggak terlalu lebar gitu. Tapi at least di belakang sini kalian masih dapat 2 buah headrest, yang lagi-lagi di tengah sini tuh nggak ada. Jadi kalau kalian ke bagian penumpang di tengah di belakang, kalau kenapa-napa kepala kalian akan langsung patah leher. Tapi sesuai dengan kodratnya kan berarti Suzuki pengennya tuh kalian duduk berenam di sini ya, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Menurut gua untuk berdua ini tuh udah lumayan oke banget gitu. Fitur di belakang sini tuh nggak ada apa-apa gitu ya, tapi at least ada yang interesting di bagian jok ini yang gue belum pernah lihat di LMPV lainnya. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Cuman ada speaker di bagian kanan dan kirinya, dan ada kayak potongan ini yang kalian bisa gunakan sebagai armrest. Ini juga nyambung ke ntar bagian interesting. Termasuk di atas ini ada dome light dan ada grab handle kalau seandainya supirnya ugal, serta udah lengkap dengan 3-point seat belt bahkan sampai ke baris ketiga. Seperti itu aja. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si APV Arena. Nah, bukannya dia ada latch mechanical di bagian sini gitu ya. Cukup standar lah di kelasnya. Dan memang bagasi ini lumayan gede ya, jadi kalian harus hati-hati kalau buka, apalagi kayak ujung-ujungnya ini kan mengotak nih. Jadi kalau kena kepala langsung nggak ngotak kalian gitu. Nah, di sini bagasinya sendiri kalau lagi 7-seater, lagi 3 baris, masih ada kurang lebih 1,5 jengkal. Jadi kalau kalian pengen taruh kayak belanjaan, gym bag, atau bahkan koper large 1 masih lah dimasukin sini bisa. Koper medium 2 berdiri juga masih bisa. Tapi kalau kalian butuh ruangan lebih besar, ini jok baris ketiga tentu harus di tumble, dan tumble pun cukup mudah. Jadi ada latch di bagian kanan dan kiri sini, tinggal kalian ini aja, otomatis dia langsung bisa di tumble ke depan seperti ini gitu ya. Dan ini pun bagian kakinya akan otomatis terlipat pas kalian angkat gitu, jadi ini aman. Nah, kalau udah seperti ini,
memang dia langsung jadi 5-seater, tapi bagasinya langsung menjadi jauh lebih besar. Kalau kalian pengen taruh koper large di sini 3 gitu, 4 ditumpuk, itu masih bisa. Koper medium masuk 6 pun muat. Jadi memang bagasinya itu gede, ketolong karena ruangan openingnya yang sangat kotak dan besar ini. Dan enaknya lagi, kalau kalian pengen seret barang keluar, itu sama sekali nggak ada load lipnya. Jadi benar-benar full flat gini ya, kalian tinggal langsung tarik aja, membuat jauh lebih mudah lagi. Sisanya, di sini memang nggak ada fitur apa-apa samsak gitu ya, kayak ban serep kan ditaruh di bagian kolong sini gitu. Jadi di sini pun udah seperti ini aja. Jadi memang simple, sesuai dengan tujuannya, utilitarian, tapi secara ruangan, EPV ini masih bolehlah diadu. Walaupun ia lega, praktikal, dan serba bisa, namun semenjak R3 keluar, mobil ini jadi outdated dan pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki APV Arena. Berhubung posisi mesin APV itu ada di bagian bawah sini gitu ya, dia mid engine dan posisi di bawah jok, dia pun kena salah satu kebiasaan yang ada di Suzuki Carry. Iya, apa? Joknya itu ada pemanasnya, tapi bukan pemanas heated seat, tapi pemanas alami. Karena memang dari mesinnya, itu panas akan langsung naik ke atas ini. Apalagi ini udah diganti kukulitan, jadi makin terasa panas lagi gitu. Itulah kekurangan mobil yang posisi mesinnya ada di bagian bawah sini. Bagian ujung pintu dari si pintu depan APV Arena ini tuh tajam banget. Ini tuh tajam ya. Jadi walaupun dia karet, tapi dia tetap tajam gitu. Kalau kalian buka pintu, terus kena ini, tangan, sikut, pundak gitu ya. Gimana kena ini gitu ya. Sakit. Dan menurut gua hal yang paling annoying dari Suzuki APV selama masa produksinya adalah pernah ada satu kesempatan di mana dia sempat PHP. Iya, jadi dulu tuh pernah ya Suzuki ngeluarin sebuah konsep car berupa Suzuki APV Luxury dengan sliding door seperti ini. Iya. Jadi pintu belakangnya tuh sliding gitu. Dan itu tuh orang lihat kayak, wih, APV jadi sliding door, wih gitu kan. Dan sampai saat ini itu sama sekali nggak pernah masuk produksi dan APV tetap menggunakan hinge door seperti biasa. Gue yakin banget kalau APV ada varian sliding door, pasti at least dia bisa nyaingin Luxio lah minimal gitu. Karena kan di van seperti ini, sliding door itu terasa jadi mewah gitu. Namun tentu mobil ini lebih fleksibel dibandingkan R3 karena bawa orang bisa ngangkut barang pun hayu dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Suzuki APV Arena. Untuk baris kedua, memang kan di bagian door trimnya tuh nggak kebagian cup holder sama sekali. Dan kalau dilihat di bagian tengah sini, itu cup holder hanya 1 gitu ya. Tapi kan di tengah sini bisa buat berdua karena headrest ada 2. Ternyata di bagian tengah sini, itu ada hidden cup holder yang bisa kalian buka seperti ini. Iya, jadi kalau dibuka, cup holder tengah sini jadi ada 2. Pas dengan passenger di tengah, kalau diisi berdua bisa pakai armrest dan masing-masing dapat cup holder. Semenjak Suzuki mengupdate si APV menjadi Arena, itu update-nya nggak hanya sekedar kosmetik doang ya. Bahkan sampai framework di bagian bawah sini, itu turut di-update. Untuk versi pre-facelift, bagian belakang sini kan setupnya masih menggunakan tear down alias leaf spring. Dan itu mendapat beberapa keluhan gitu ya dari ownernya, di belakangnya jadi kurang nyaman, rasanya kayak mobil barang. Nah untuk Arena, mereka mengganti per belakangnya menjadi coil spring. Iya, makanya bantingannya jadi jauh lebih manusiawi dan untuk taruh orang di belakang sini itu jadi jauh lebih enak. Itu artinya mereka dengerin konsumen. Seperti yang gue bilang tadi, jok baris ketiga dari APV Arena ini cukup spesial. Dibanding LMPV lain manapun, ini terasa sedikit lebih spesial. Kenapa? Karena ini tuh ada armrest di jok baris ketiga. Nah, gue tanya lu sekarang ya, LMPV mana yang lain yang punya armrest di baris ketiganya? Memang untuk carrying passenger di sini jadi cuma bisa 2 orang gitu ya karena nggak ada headrest. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian dimanjakan oleh armrest yang sama seperti di jok baris kedua. Jadi kalau kalian di sini berdua duduk gitu ya, nggak berasa di baris ketiga berkat adanya armrest ini yang lumayan empuk. Dan bahkan di samping pinggir-pinggirnya sama juga ada kayak tempat buat naruh tangan. Jadi di sini baris ketiga merupakan salah satu baris ketiga yang nyaman di kelasnya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi sedikit fun impression kita mengenai si Suzuki APV Arena tahun 2015. Menurut kita, kalau kalian mencari sebuah LMPV atau MPV yang sudah lumayan terjangkau ataupun mobil usaha gitu ya, untuk kalian gunakan, ini tuh masih sangat-sangat patut dipertimbangkan karena secara ruangan dia gede, kemudian secara taikan karena dia Arena dia sudah perkeong, dia juga udah jadi jauh lebih baik dibandingkan APV lama yang masih menggunakan leaf spring gitu ya. Termasuk secara tampang,
ya cukup timeless lah. Dia masih kayak lumayan oke gitu ya, ala-ala fan Amerika dengan short nose yang menurut gua karakternya tuh berbeda dengan LMPV lainnya gitu. Dan tentunya APV Arena yang lumayan muda ini, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Power Auto yang lokasinya ada di Ocean Park BSD City, udah minjemin kita untuk kita review di belakang satu jangki. Kalau kalian tertarik, ini sendiri dilepas dengan harga 100 jutaan karena lagi-lagi memang ini masih lumayan muda, tahun 2015. Kalian bisa cek stok lainnya di Instagram mereka yang ada di sebelah sini, ataupun kontak Om Jimmy via CP-nya di bagian bawah sini gitu. Termasuk Power Auto juga punya YouTube channel yang kalian bisa cek di bagian bawah sini. Bang Dival sering konten di sana, dan salam tunggonge ke Bang Dival kalau kalian nonton kontennya Power Auto gitu ya. So thank you banget Om Jimmy, dan thank you banget Power Auto yang udah minjemin mobil yang satu ini gitu. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di belakang satu jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di belakang sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita posting seperti ini yang mungkin jarang di-review orang gitu ya. Pengen lihat review lainnya atau pengen request pun tentunya bisa banget. So sekian aja untuk si Suzuki APV Arena yang satu ini. Kita juga pengen cari Suzuki APV Luxury nanti kalau kita ketemu unitnya. Itu juga cukup menarik gitu ya. So we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.